Dalam Islam, ada golongan orang-orang yang dikatakan tidak akan membusuk jasadnya di alam kubur karena kemuliaan mereka di sisi Allah. Di antaranya adalah para nabi, syuhada orang yang mati syahid, para hafiz Quran yang ikhlas dalam pengamalan ilmunya, ulama yang mempraktikkan ilmunya, serta orang-orang yang meninggal dalam keadaan ikhlas berjuang di jalan Allah. Jasad mereka dipercaya terjaga sebagai tanda kehormatan dan penghargaan atas ketakwaan dan amal saleh mereka. Hal ini didasarkan pada berbagai hadis dan kisah dalam Islam, meskipun detailnya tidak selalu terlihat secara fisik dan lebih berlandaskan pada keyakinan spiritual. Dalam Islam, ada beberapa jenis mimpi yang sebaiknya tidak diartikan, terutama jika sifatnya buruk atau menakutkan. Mimpi buruk diyakini datang dari gangguan setan untuk menakuti atau membuat seseorang gelisah. Rasulullah SAW mengajarkan, jika seseorang mengalami mimpi buruk, hendaknya tidak menceritakannya kepada orang lain dan tidak mencari tafsirnya. Sebaiknya, orang tersebut meludah kencing ke sebelah kiri 3 kali, meminta perlindungan kepada Allah, dan mengubah posisi tidurnya. Ini karena dengan tidak menghiraukannya, kita dapat menjaga ketenangan hati dan menghindari efek negatif dari mimpi tersebut. Dalam Islam, masjid adalah tempat yang sangat dihormati dan suci, sehingga ada beberapa larangan penting yang harus kita patuhi di dalamnya. Pertama, jangan berbicara dengan suara keras atau gaduh, karena dapat mengganggu jemaah lain yang sedang beribadah. Kedua, hindari membawa atau menggunakan ponsel dengan suara nyaring. Ketiga, jangan makan atau minum di dalam masjid, kecuali dalam keadaan khusus atau dalam rangka ibadah seperti berbuka puasa. Keempat, jaga kebersihan diri dan tempat, serta pastikan pakaian sopan dan sesuai. Dengan menjaga adab dan menghormati masjid, kita berperan dalam menjaga kesucian dan kedamaian tempat ibadah ini. Dalam Islam, ada banyak perbuatan kecil yang bisa mengurangi pahala, meski sering dianggap sepele. Salah satunya adalah membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Dalam Al-Quran, ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal, suatu tindakan yang sangat dibenci Allah. Selain itu, menunda atau meremehkan salat juga termasuk perbuatan yang mengurangi pahala. Dalam hadits, Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya menjaga salat tepat waktu, karena salat adalah tiang agama. Meskipun kecil, kebiasaan buruk ini bisa merusak amal-amal baik kita, sehingga penting untuk berhati-hati dan memperbaiki diri dalam menjalani perintah Allah. Dalam Islam, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa, Abu Bakar terkenal karena keimanannya yang teguh dan ketulusan hatinya. Ia adalah salah satu orang pertama yang menerima Islam dan dikenal dengan julukan As-Siddiq yang jujur, karena selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sulit dipercaya oleh banyak orang, ketika menjadi khalifah, Abu Bakar menghadapi tantangan besar, termasuk Perang Riddah, untuk menyatukan kembali umat Islam. Kepemimpinan dan kejujurannya menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Dalam Islam, terdapat beberapa gambaran tentang siksa wanita di neraka bagi yang melanggar perintah Allah. Salah satunya adalah kisah wanita yang suka menggunjing, menjelek-jelekan orang lain, dan tidak menutup aurat sesuai ajaran Islam. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa wanita yang durhaka kepada suami, mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, atau lalai dalam kewajibannya kepada Allah, akan mendapatkan siksa di akhirat. Mereka bisa digambarkan mengalami siksa seperti digantung rambutnya, tubuhnya terbakar, atau dikelilingi oleh api yang membakar. Narasi ini sebagai pengingat bagi kita semua untuk menjaga diri dari sifat buruk dan menjalankan perintah Allah, agar terhindar dari azab di akhirat. Dalam Islam, jin dan setan dikisahkan memiliki makanan dan minuman tertentu yang harus dihindari atau diperhatikan oleh manusia. Pertama, tulang yang telah disembelih atau dipotong dengan nama Allah disebut sebagai makanan jin muslim, karena jin yang baik tidak memakan makanan yang najis. Kedua, arang atau sisa pembakaran adalah makanan jin kafir atau jahat, sehingga umat Islam diajarkan untuk membersihkan sisa makanan dan tidak menyisakan arang.
Ketiga, minuman yang terbuka atau terkontaminasi. Karena jin suka mengonsumsi minuman yang dibiarkan terbuka di malam hari. Karena itu, umat Islam dianjurkan menutup makanan dan minuman agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Dalam Islam, posisi tidur para penghuni neraka digambarkan dengan penuh penderitaan. Dalam Al-Quran, mereka disebut akan berada di posisi yang terbalik, dalam siksaan yang terus-menerus. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 7:8. Mereka mendengar suara neraka yang menggelegar dan marah. Penghuni neraka ini terbaring, terbalik atau tertelungkup, terikat, dan tidak dapat bergerak, menahan panas dan azab yang amat pedih sebagai balasan atas perbuatan buruk yang mereka lakukan di dunia. Gambaran ini adalah pengingat bagi umat Islam untuk selalu berbuat baik dan menjauhi maksiat. Dalam Islam, ada beberapa ciri rumah yang dianggap dapat membawa kesialan atau ketidakberkahan bagi penghuninya. Pertama, rumah yang terlalu megah atau mewah hingga membuat pemiliknya sombong dan jauh dari rasa syukur, karena Allah tidak menyukai kesombongan. Kedua, rumah yang tidak pernah digunakan untuk beribadah, seperti jarang ada bacaan Al-Quran atau salat di dalamnya, sehingga membuat rumah tersebut seperti kosong dari rahmat Allah. Ketiga, rumah yang sering digunakan untuk hal-hal maksiat atau melanggar ajaran Islam, karena ini mengundang dosa dan menjauhkan malaikat. Jadi, agar rumah menjadi berkah, isilah dengan ibadah, berzikir, dan selalu jaga kebersihan, serta hindari kesombongan. Dalam Islam, berikut adalah 3 kota yang dikenal dalam Islam sebagai tempat yang mendapat azab dari Allah, karena penduduknya melampaui batas dan menolak peringatan para nabi. 1. Kaum Nabi Lut di Sodom dan Gomora. Penduduk kota ini melakukan perbuatan maksiat yang sangat melampaui batas. Allah mengutus Nabi Lut untuk mengajak mereka bertaubat, namun mereka menolak. Akhirnya, Allah menurunkan azab berupa gempa besar dan hujan batu yang membinasakan mereka. 2. Kaum Ad di kota Iram. Ini adalah kaum Nabi Hud yang hidup di kota Iram. Mereka sombong dan mengabaikan perintah Allah. Nabi Hud telah memperingatkan, tetapi mereka tetap menolak. Akibatnya, Allah mengirimkan angin kencang yang menghancurkan mereka selama 7 malam 8 hari. 3. Kaum Samud di kota Hijaz. Kaum ini merupakan umat Nabi Saleh. Meski diberi mukjizat berupa unta betina sebagai bukti kebenaran,